Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Jadi di mata kuliah matrik ini kita akan mempelajari tentang matrik dan penggunaannya, termasuk transformasi linier. Oke, kita coba lihat sebentar. Ya, jadi materinya selama apa namanya satu semester, kira-kira ini secara garis besar matrik dan operasi-operasi matrik. Kemudian kalau kita bicara matrik pasti bicara determinan matrik. Kemudian nanti berikutnya kita gunakan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Jadi ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan linier. Kalau mungkin di SMP sama SMA kita sudah pernah menyelesaikan sistem persamaan linier itu dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tapi ternyata selain dua metode itu, ada banyak metode lain yang bisa digunakan. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Itu untuk materi sebelum UTS. Jadi karena ada beberapa metode, itu akan kita pelajari dalam 6 kali pertemuan. Nanti setelah UTS, untuk materi UAS-nya, kita masuk ke vektor, sampai penggunaan vektor untuk transformasi linier dan mencari nilai eigen. Kira-kira ini 8 poin besar gitu ya, yang akan kita distribusikan dalam 12 kali pertemuan. Kemudian untuk bukunya, sebetulnya tidak cuma 3 buku ini ya. Kalian boleh pakai buku apapun asal judulnya tentang linear algebra atau aljabar linier. Yang bahasa Indonesia sudah banyak juga. Ya, semuanya tentang linear algebra. Atau kalau yang ada khusus tentang matrik gitu boleh dipakai. Tapi kalau kita menggunakan buku linear algebra, maka isinya pasti tentang matrik dan vektor. Jadi saya juga tidak membatasi harus pakai buku apa gitu ya. Karena saya pakai gabungan beberapa buku juga. Kalau misalnya di internet ada, boleh dipakai juga. Oke, berikutnya untuk penilaiannya sama seperti semester lalu, saya menggunakan 3 komponen, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Tugas dan UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya 40%. Untuk tugas, saya berharap nanti kalau ada tugas, kalian coba kerjakan. Tidak harus betul, karena saya tidak menilai benar salahnya. Tugas itu hanya untuk ajang latihan gitu ya, supaya nanti waktu UTS yang waktunya terbatas 90 menit, kalian nggak kaget gitu. Nah, jadi kalau tugas, kalian ngumpulin aja, sudah nilainya sudah 90, dan itu sangat-sangat berarti karena 30% dari komponen nilai keseluruhan nanti kita ambilkan dari tugas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5 tugas, kalian ngumpulin 5, ya berarti full 90 kali 30%, artinya poin 27 itu sudah dapat gitu. Kalau untuk mendapatkan nilai A 85 kan berarti tinggal mengejar 58 poin lagi. Gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi nanti pokoknya kalau ada tugas, kumpulin aja. Nggak masuk, saya nggak apa-apa sih. Pokoknya kalian paham materinya. Materinya saya share di Sinau gitu ya. Kemudian tugas juga linknya saya buka di sana. Jadi silahkan dikumpulkan. Kalaupun misalnya sampai akhir masa penutupan, misalnya terakhir hari Selasa depan gitu ya, terus kok sudah Rabu baru ingat, dikumpulkan saja. Saya tidak tutup linknya. Tapi memang nanti ada keterangan terlambat gitu aja sih. Tapi saya tidak tutup. Jadi silahkan disusulkan. Gitu ya untuk tugas. Nah, ini penilaiannya. Nanti kalian bisa apa namanya mengecek misalnya nilainya tuh 85 kok saya dapatnya AB, Bu. Oh, berarti mungkin saya salah salah apa namanya mengetik gitu. Bisa dilaporkan. Tuh, kemudian ya, saya masuk ke matrik ya. Matrik, saya kira ini bukan istilah baru buat kalian karena sejak kita SMP mungkin ya, SMP itu sudah mengenal istilah matrik. Jadi barangkali kalian sama dengan saya. Kalau mendengar kata matrik, maka yang ada dalam pikiran saya adalah, pikiran kita adalah himpunan angka gitu ya, yang kita sajikan dalam
susunan baris dan kolom. Apakah kolom dan barisnya itu berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar? Tergantung dari ordo atau ukuran matriknya. Tapi matrik seperti itu. Kemudian angka-angka yang tersusun secara baris dan kolom tadi ada pembatasnya sebelah kiri, yaitu kiri kanan, yaitu kurung. Bisa kurung biasa, bisa kurung tegak, atau kurung 2 gitu. Ya, itu matrik. Kemudian isi dari matrik itu kita sebut dia elemen matrik. Dan isinya adalah angka yang boleh genap, boleh ganjil, boleh bulat, boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif. Sembarang. Ya. Sebentar saya ganti pensil. Berikutnya, kita coba lihat notasi matrik. Jadi penamaan matrik itu biasanya pakai huruf besar. Tidak ada matrik yang diberi nama dengan huruf kecil. Jadi misalnya penamaan matrik itu huruf besar begini. Ya, kenapa huruf besar? Karena huruf kecilnya itu mewakili simbol dari elemen-elemen matrik yang sedang dibicarakan. Kalau ini namanya A, maka di sini hurufnya A kecil. Ini A besar, ini A kecil, gitu ya. Nah, kemudian ukuran matrik itu kita sebut dia ordo. Ordonya 2 kali 3, berarti ukurannya 2 baris 3 kolom. Yang disebut di depan itu barisnya dulu. Bahwa matrik itu ada 3 baris 5 kolom gitu ya. Jadi ya berarti kita nyebutnya 3 kali 5. 3 baris, terus kolomnya ada 5 gitu ya. Ini kolom. Oke, gitu. Kemudian ada indeksnya. Indeksnya ini menyatakan posisinya. A11 berarti elemen matrik pada baris 1 kolom 1. Nanti kalau A1N berarti elemen matrik pada baris 1 kolom 1 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, banyaknya elemen di dalam matrik ini itu akan ada sebanyak M kali N. Oke. Nah, karena matrik itu isinya angka atau skalar, maka pada matrik bisa kita lakukan operasi. Ada 2 macam operasi di dalam matrik yang bisa kita lakukan terhadap matrik. Yang pertama adalah operasi aljabar. Ini namanya operasi aljabar nih. Nah, operasi aljabar itu nggak banyak, tidak seperti operasi-operasi apa namanya angka biasa ya, ada plus, kali, kurang, pangkat, apa namanya akar, kemudian ada logaritma dan seterusnya. Enggak, ini cuman karena ini dikenakan pada matrik, jadi operasinya hanya 4 atau 3 gitu. Kita coba lihat yang pertama. Yang pertama adalah penjumlahan. Untuk menjumlahkan 2 buah matrik, tentu nggak sembarangan ya. Misalnya matrik 2 kali 2 ditambah dengan matrik 4 kali 4. Nggak bisa begitu. Jadi kalau matrik itu punya syarat untuk penjumlahannya. Menjumlahkan 2 buah matrik, ukuran matriknya harus sama. Matrik 3 kali 3 hanya bisa dijumlah dengan matrik 3 kali 3 juga. Gitu. Matrik 4 kali 2 ya harus ya hanya bisa dikalikan dijumlah dengan matrik ukuran kali 2 kali 4. Kenapa? Karena operasinya menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi, misalnya matrik A, posisi 1-1, ditambah matrik B di posisi yang sama, matrik satunya, tapi posisinya baris 1 kolom 1 juga, nanti hasilnya akan masuk di matrik C, matrik ketiga, yang elemennya 1-1. Ya. Gini contohnya. Misalnya, ini matrik 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Jadi bisa dijumlahkan. Kalau kita mau menjumlahkan matrik A dan B ini, katakanlah begitu ya, maka matrik C-nya ya adalah isinya 2 tambah 4, jadinya 6. 1 tambah 3, jadinya 4. 3 tambah 1, jadinya 4. 4 tambah 5, jadinya 9. Gitu ya. Itu operasi penjumlahan matrik. Nah, untuk pengurangan juga sama. Ordonya, syaratnya ordo atau ukuran matriknya harus sama. Karena operasinya sama seperti operasi penjumlahan.
mengurangkan elemen-elemen matriks pada posisi yang bersesuaian, gitu ya, yang sesuai. Oke, itu operasi yang pertama. Saya kira mudah ya, masih mudah dipahami untuk penjumlahan dua buah matriks. Nah, sekarang perkalian matriks dengan skalar. Jadi sebuah matriks bisa dikalikan dengan angka sembarang, misalnya lambda. Ya, ini angka sembarang. Angka sembarang ini boleh negatif, boleh positif, boleh bulat, boleh pecahan. Yang tidak boleh adalah 0. Jadi kita tidak boleh mengalihkan matriks dengan 0. Gitu, supaya 0 semua hasilnya gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi operasi ini mengalihkan semua elemen di dalam matriks dengan skalar yang dimaksud. Jadi contohnya begini. Misalnya nih, kita punya matriks A, mau kita kalikan 2. Maka hasil operasinya, setiap elemen di matriks A ini akan dikalikan 2. 2 kali 2, 1 kali 2, 3 kali 2, 4 juga kali 2. Hasilnya begini. Ya, setiap elemen di sini dikalikan 2. Tuh, nggak ada yang ketinggalan. Tuh. Jadi itu perkalian matriks dengan skalar K atau skalar lambda gitu ya. Oke. Berikutnya ada operasi perkalian. Tapi sebelum kita ke operasi perkalian, kita coba lihat hukum-hukum pada dua operasi tadi. Hukum pada operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu berlaku hukum-hukum berikut. Yang pertama, berlaku komutatif. Artinya dibolak-balik sama. Jadi kalau kita mau menjumlahkan matriks A sama B nih, boleh A-nya yang depan atau B-nya yang depan. Sama saja hasilnya. Namanya komutatif, dibolak-balik sama. Gitu ya. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif itu kalau kita menjumlahkan 3 buah matriks, maka boleh A sama B dijumlah dulu, nanti hasilnya ditambahkan dengan C. Atau B sama C dulu, nanti hasilnya ditambahkan dengan A. Bahkan A sama C dihitung dulu, lalu dijumlah dengan B, boleh. Itu namanya asosiatif. Itu ya, sembarang. Selain komutatif, dibolak-balik boleh, maka yang mau dihitung duluan yang mana, itu juga boleh. Sembarang ya. Yang ketiga, berlaku hukum distributif pada operasi perkalian dengan skalar. Penjumlahan dua buah matriks A sama B misalnya, mau dikalikan dengan skalar lambda. Maka hasilnya akan sama kalau terhadap matriks itu dikalikan skalar dulu. Jadi matriks A kita kalikan lambda dulu, matriks B juga dikalikan dengan angka sembarang dulu, baru dijumlah gitu. Boleh. Hasilnya akan sama kalau matriksnya dijumlah dulu, baru dikalikan dengan skalar yang sama. Gitu ya. Tuh, itu sifat yang ketiga pada operasi perkalian matriks dengan skalar. Yang keempat, hasil penjumlahannya tidak mungkin kosong gitu. Jadi selalu akan ada matriks D, demikian hingga ketika kita menjumlahkan matriks A dan B akan selalu ada hasilnya. Walaupun hasilnya matriks kosong gitu ya, matriks kosong itu matriks 0. Tapi kalau memang itu hasilnya ya boleh-boleh saja. Oke, lanjut ya. Nah, setelah operasi penjumlahan dan perkalian matriks dengan skalar, kita lanjutkan dengan perkalian operasi aljabar yang ketiga, yaitu perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks ini nggak sama kayak penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi kan mensyaratkan bahwa ukuran dua buah matriks harus sama. Kalau ini nggak harus sama. Karena pada umumnya perkalian dua buah matriks itu nggak komutatif. Dibolak-balik itu nggak sama. Nah, jadi di dalam operasi matriks kita akan menyebut matriks A itu sebagai matriks pertama, matriks B matriks kedua gitu ya. Jadi yang depan yang pertama. Jadi syaratnya untuk mengalihkan dua buah matriks itu adalah kolom matriks yang pertama. Jadi kolomnya ya, indeks yang belakang itu harus sama dengan jumlah matriks yang kedua. Jadi misal begini. Kita punya matriks A nih, ukurannya ordonya itu 2 baris 3 kolom gitu ya. Gitu.
Maka ini hanya bisa dikalikan dengan matriks B yang ukurannya 3 kali sesuatu. Ini sembarang nih, boleh. Pokoknya kalau diketahui kolomnya A, maka ini harus sama dengan barisnya B, gitu. Ini harus sama. Nah, kalau ini sembarang. Jadi kalau ini misalnya 1 gitu ya, maka nanti hasilnya adalah matriks C yang ordonya ini 2 barisnya, kolomnya adalah kolomnya B, ini 1. Gitu. Ya, jadi yang tengah di sini itu harus sama. Gitu ya. Jadi itu syaratnya perkalian dua buah matriks adalah kolomnya matriks yang pertama sama dengan barisnya matriks yang kedua. Nah, kenapa begitu? Karena operasi matriks itu begini jalannya. Jadi matriks yang depan itu akan dihabiskan dulu kolomnya untuk per barisnya, sedangkan B di matriks yang sini akan dihabiskan dulu barisnya untuk setiap kolom. Jadi kalau ini 2 kali 2 dikalikan 2 kali 3 bisa kan? Karena di sini sini sama. Nah, caranya adalah ini main baris dulu nih. Baris pertama, dia akan menghabiskan semua kolomnya. Kalau di sini ada 10 kolom ya akan 10 kolom dihabiskan dulu. Tapi karena ini 2, berarti akan menghabiskan 2 kolom. Nanti dikalikan dengan kolomnya B di sini. Jadi pertama, ini kan posisinya baris 1, kolom 1. Nah, nanti menempati di sini. Dihitung dari mana? Dari 1 kali 1 ditambah 2 kali 4. Gitu ya. Jadi ini mendatar, terus turun. 1 kali 1 tambah 2 kali 4. Itu di sini. Nah, sekarang di sini posisi berapa nih? Ini baris 1 kolom 2. Oh, berarti barisnya 1. Kolomnya yang kedua. Jadi 1 kali 2 ditambah 2 kali 5. Masuk ke sini. Nah, yang sini ini elemen berapa nih? Ini baris 1 kolom 3. Berarti baris 1-nya A, kolom 3-nya B. Gitu. 1 kali 3 ditambah 2 kali 6. Gitu ya. Di sini baris 2 kolom 1. Berarti baris 2-nya A, kolom 1-nya B. 3 kali 1 ditambah 4 kali 16. Gitu. Dan seterusnya. Sampai di sini. Ada yang masih belum ingat lagi? Operasi operasi perkalian dua buah matriks. Amel, bisa dilanjut? Pesertanya sudah banyak ya? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya lanjut ya. Oke, next. Nah, berikutnya kita sudah mengenal operasi penjumlahan, termasuk pengurangan, kemudian perkalian matriks dengan skalar, dan yang terakhir tadi ada operasi perkalian dua buah matriks. Nah, operasi perkalian matriks tadi itu hukumnya tadi kita tahu ya, dia tidak komutatif. Walaupun ada kadang-kadang kita bisa mendapatkan operasi perkalian matriks dengan hukum komutatif, tapi sangat-sangat jarang. Komutatif itu maksudnya A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Tapi sangat-sangat jarang sih. Jadi pada umumnya, perkalian dua buah matriks itu enggak komutatif. A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Yang pertama, memenuhi hukum distributif. Jadi A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah B kali C. Berlaku hukum distributif. Yang kedua, berlaku juga asosiatif. Jadi kalau kita mengalikan 3 buah matriks, mau dikalikan yang A sama B dulu boleh. Lalu dikalikan C. Atau B sama C dulu boleh, nanti hasilnya akan dikalikan dengan A. Selama posisinya tidak dibalik ya. Tetap urutannya begitu ya. A, B, C gitu.
itu aman. Karena kalau dibalik berarti kita sudah melakukan komutatif. Padahal hukum ini tidak berlaku gitu ya. Jadi selama urutannya tidak dibalik, maka kita bisa melakukan perhitungan mana yang diprioritaskan. Diprioritaskan dulu baru dihitung, dioperasikan dengan yang lain. Gitu. Itu operasi perkalian matrik. Kemudian kalau misalnya kita mengalihkan dua buah matrik A dan B, kok hasilnya 0 gitu ya. Maka itu bisa terjadi karena salah satu matriknya adalah matrik 0. Apakah itu A yang 0 atau B yang 0? Atau dua-duanya A dan B 0. Otomatis kalau A-nya 0, B-nya 0 kan hasil perkaliannya juga 0 ya. Nah, anehnya di dalam matrik itu, kadang-kadang kita punya matrik A yang tidak 0, B-nya juga bukan 0, tapi kalau dikalikan jadi 0 gitu. Hasilnya itu 0. Dan itu memungkinkan karena mengingat cara operasi matrik itu kan kayak tadi ya. Operasi perkaliannya itu apa namanya? Main baris sama kolom tadi. Jadi ketika dijumlah, oh iya mungkin hasilnya tuh berlawanan gitu. Yang 1, 2 tambah min 2 kan jadinya 0 gitu ya. Nah, jadi di operasi perkalian dua buah matrik itu memungkinkan ketika kita punya matrik yang tidak 0, ada isinya. Demikian juga B-nya begitu, ada isinya. Tapi ketika dikalikan, menghasilkan matrik 0. Matrik 0 itu semuanya 0 ya. Jadi matrik kosong gitu. Itu memungkinkan kalau di operasi perkalian matrik. Ya, ini contoh matrik. Biasa ini ordonya 1 baris, 3 kolom. Maka ini hanya bisa dikalikan dengan matrik B yang ordonya 3 baris. Gitu ya. Ini kan sama nih harus. Ini 3 baris, 1 kolom. Jadi hasilnya matrik 1 kali 1. Ini. Caranya 5 kali min 2 ditambah min 2 kali 0 ditambah 6. Jadi min 10 plus 6 min 4. Ini juga begitu. Matrik 3 baris 1 baris 3 kolom dikali 3 kali 3 jadinya 1 baris 3 kolom. Jadi ini 1 kali 3. Yang ini 3 kali 3. Sama. Jadi hasilnya 1 kali 3. Ya. Nah, lanjut kita ke matrik-matrik khusus. Jadi di dalam matrik itu ada beberapa matrik istimewa. Istimewanya adalah ini nanti akan sering dipakai di dalam beberapa operasi ke depan. Seperti matrik apa namanya di dalam operasi untuk mencari solusi sistem persamaan linier gitu atau nilai eigen gitu atau mencari inverse gitu ya. Jadi matrik-matriknya itu khusus. Apa saja matrik khusus itu? Matrik khusus itu yang pertama adalah matrik diagonal, lalu nanti ada matrik identitas, ada matrik segitiga atas dan segitiga bawah, ada matrik transpos, ada simetri, dan terakhir matrik zero one. Kita coba lihat satu-satu. Matrik diagonal sesuai dengan namanya. Jadi matrik ini hanya punya elemen yang tidak nol itu sepanjang diagonal utama aja. Kita coba lihat. Jadi elemennya tuh di sini aja nih. Ini namanya diagonal utama. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Kalau yang sini dari kanan bawah ke kiri atas enggak. Bukan utama. Diagonal tapi bukan diagonal utama. Nah, yang diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kita lihat nih di matrik diagonal, matrik elemennya tuh hanya ada di sini, yang lain tuh nol, gitu. Dan tentu saja dia matrik bujur sangkar ya. Jadi matrik yang ordonya sama, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Jadi matrik diagonal adalah matrik yang elemen selain diagonal utama itu sama dengan 0. Gitu.
Nah, matrik yang istimewa dari matrik diagonal utama ini adalah matrik identitas. Matrik identitas itu kalau kita lihat dia matrik diagonal, tapi isinya satu. Ya, jadi kita boleh nyebut sebetulnya matrik diagonal yang elemennya sama dengan satu. Nah, matrik identitas ini hanya boleh diberi nama I. Tidak boleh pakai huruf lain. Jadi, dan kita tidak boleh menamakan matrik lain dengan nama I. Karena I itu sudah miliknya identitas. Gitu ya. Nah, karena dia bujur sangkar, kadang kita menulisnya begini. Ini namanya I4. Artinya ordonya 4 kali 4. Gitu ya. Ada juga nanti kalau 2 kali 2 ya berarti kita nulisnya I2. Kalau 3 kali 3 ya I3 gitu. Jadi menuliskan ordonya nggak perlu pakai kali. Ya, jadi I4 ini otomatis 4 kali 4. Karena identitas itu pasti bujur sangkar. Gitu ya. Berikutnya matrik segitiga. Nah, ini kayak namanya nih. Matrik segitiga atas ada dua, segitiga atas sama segitiga bawah. Dulu, bentar, kepencet. Nah, matrik segitiga atas tuh begini. Kalau kita lihat nih, ini matriknya itu isinya ada di bagian atas. Diagonal utama. Ini kan diagonal utamanya ya. Terus atas. Nah, semua elemen di bawahnya diagonal utama itu 0. Jadi kalau kita tulis dengan definisi ya, matrik yang elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0, maka kita sebut dia matrik segitiga atas. Sebaliknya, kalau di bawah diagonal utama elemennya, lalu yang atas diagonal utama itu 0, dia kita sebut matrik segitiga atas. Segitiga bawah. Jadi ada di bagian bawah diagonal utama gitu maksudnya. Yang ini juga begitu, ada di bagian atas diagonal utama. Gitu ya. Kemudian matrik istimewa berikutnya, matrik simetri. Nah, matrik simetri itu sebetulnya kalau kita melihat definisinya adalah matrik yang ditranspos, hasil transposnya itu sama gitu. Jadi matrik simetri itu adalah matrik yang hasil transposnya sama dengan matrik semula. Transpos itu apa? Masih ingat enggak? Transpos itu sebetulnya sebuah operasi. Sebentar, saya ada sini transpos itu. Nah, ini transpos. Transpos itu mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen kolom menjadi elemen baris. Jadi contohnya begini. 1, 2, di sini kan dia baris nih, baris 1. Maka kalau ini ditranspos, 1, 2 itu akan menjadi elemen kolom. Jadi tadinya baris 1 itu 1, 2, maka dia akan berubah menjadi elemen kolomnya, kolom 1. Ini baris 2-nya 3, 4 akan menjadi kolom 2 gitu. Itu transpos. Simbolnya pangkat T gitu. Ya. Saya kembali ke sini ya. Nah, jadi ini juga sama nih. Ketika sebuah matrik itu ditranspos, kok hasilnya sama, nggak berubah gitu. Maka dia simetri. Jadi kalau kita lihat nih, baris 1, 1562. Kolom 1 juga 1562. Baris 2, 5704. Kolom 2 itu juga 5704. Baris 3, 603-2. Kolom 3, 603-2. Gitu. Jadi matriknya tuh tetap walaupun sudah ditranspos. Itu namanya matrik simetri. Semintas kalau kita ngelihat tuh begini. Ini bercermin nih kayaknya. 5/5. Bercerminnya tuh di diagonal utama ya. Coba misalnya saya kasih diagonal utamanya kurung begini. Nah, ini kan kayak 5 bercermin sama sini. 6 sama sini. 2 bercermin dengan 2. 4 dengan 4. Min 2 dengan min 2. Gitu ya. Itu simetri. Nah,
Terakhir matrik 01 atau matrik 01. Ini tentu sama dengan namanya, matrik yang isinya hanya angka 0 dan 1 aja. Barang. Contoh lain, matrik identitas itu termasuk matrik 01. Identitas kan isinya hanya 01 ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Masih bisa dipahami ya? Gampang ya? Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat transpos. Tadi kan sudah kita singgung, transpos itu mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya, kolom menjadi baris. Nah, ketika kita melakukan operasi transpos, ada beberapa sifat dari transpos. Yang pertama adalah, kalau kita punya dua buah matrik dijumlah lalu ditranspos, itu ternyata hasilnya sama aja. Kalau kita transpos dulu masing-masing matrik, baru dijumlahkan gitu, sama. Tapi ini tidak berlaku untuk perkalian. Kalau perkalian kebalik. Jadi kalau A kali B kemudian ditranspos, hasilnya tidak sama dengan A transpos kali B transpos. Tapi justru samanya dengan dibalik. B-nya yang depan. B transpos kali A transpos. Gitu ya. Kemudian sifat kedua, ada matrik sudah kita transpos nih, lalu ditranspos lagi. Otomatis balik ke matrik semula. Lalu sifat distributif juga berlaku di transpos. Kalau kita transpos sebuah matrik lalu dikalikan dengan skalar, hasilnya akan sama kalau matriknya dikalikan dulu dengan angka itu, baru kemudian ditranspos. Sama aja, boleh. Saya tambahkan sedikit matrik inverse. Sebetulnya inverse itu kalau angka itu perannya seperti kebalikan. Jadi misalnya kita, ini kalau bicara angka ya, kalau kita punya angka 4, maka inverse-nya adalah 1/4. Nah, angka kalau ini dikalikan, 4 kali 1/4, itu sama dengan 1. Nah, inverse juga begitu. Kalau sebuah matrik itu A misalnya ya, maka inverse-nya biasanya simbolnya begini. A pangkat min 1. Nah, jadi kalau A dikalikan dengan inverse-nya, gitu ya. Kalau ini khusus inverse itu boleh dibolak-balik, dia komutatif. A inverse kali A itu akan sama dengan A kali inverse-nya. Nah, ini kan dibolak-balik nih, komutatif nih. Tuh. Ini kalau dikalikan, hasilnya adalah matrik identitas. Contoh, ini matrik A, inverse-nya A itu B ini. Ini kalau dikalikan, 2 kali 3, 6, min 5 kali 1, min 5. 6 tambah min 5, 1. Min 1 kali 3 ditambah 3 kali 1, 0. Ini 2 kali 5, 10, ditambah min 5 kali 2, jadi 0. Lalu min 1 kali 5, min 5 ya, ditambah 3 kali 2, 6. Min 5 tambah 6, 1. Nah, ini identitas nih. Jadi kita sebut A ini inversnya B atau B ini inversnya A. Gitu ya. Nah, nanti lebih dalam akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Matrik inverse, bagaimana cara mencarinya untuk matrik mulai ukuran 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari matrik inverse. Oke. Nah, sifatnya untuk matrik inverse hampir kayak transpos ya. Matrik inverse di-inverse lagi akan kembali A. Kayak transpos tadi. A transpos ditranspos lagi kembali ke A. Kemudian ditranspos juga berlaku A kali B ditranspos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Nah, di inverse juga sama. Perkalian matrik A dan B kemudian dicari inverse-nya itu sama dengan B inverse kali A inverse. Tapi ini dibalik ya. Tidak berlaku untuk sebaliknya.
Jadi kalau A inverse kali B inverse itu nggak berlaku. Saya kira itu materi pertemuan hari ini. Nah, untuk mengetahui seberapa dalam materi saya diterima, kalian kerjakan tugas ini sampai nomor 4 saja. Nomor 5 tidak. Jadi nomor 1 ini hanya menentukan jenis-jenis matrik ini. Ini matrik apa gitu ya. Apakah diagonal atau matrik zero one dan seterusnya seperti yang dibahas di depan. Kemudian yang soal kedua ada 3 matrik ABC, lalu coba hitung B plus C-nya, hitung A kali B dan seterusnya. Kemudian soal ketiga ini transpose, A kali B transpose. Ya, cari. Oke, saya kira gampang ya. Tunjukkan apakah B merupakan inversi dari A. Caranya menunjukkan adalah tinggal dikalikan. Kalau hasilnya identitas berarti dia inversinya. Kalau bukan identitas dia bukan inversinya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum. Oke, nanti enggak ya. Oke, nanti saya upload rekamannya. Siapa tahu kalau kalian lupa bisa dibuka lagi. Tapi saya kira enggak sih, ini cuma baru merefresh. Mungkin pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan operasi elementer pada matrik. Jadi operasi matematikanya matrik itu ada 2. Ada operasi aljabar itu yang sudah kita pelajari tadi. Sama satu lagi operasi elementer. Operasi elementer itu operasi yang kita lakukan pada kita boleh milih baris atau kolom mana yang mau dioperasikan. Kalau aljabar kan begitu kita melakukan operasi maka dia akan berlaku pada seluruh elemen di dalam matrik itu. Gitu ya. Oke, saya kira pertemuan hari ini itu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membangkitkan lagi kenangan kalian tentang matrik. Gitu ya. Oke. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Rabu depan. Kalau tidak ingin tercatat terlambat. Terlambat nggak apa-apa sih, cuman saya potong sedikit nilainya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan.